Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafaq Laurozan, saya NPM 17. Di sini saya akan menerangkan materi pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang hakikat dan perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahasa Indonesia berfungsi juga sebagai bangsa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yang mencakup antara lain lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi keanekaragaran, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, abad ke-7 Masehi, 600 Masehi hingga 700 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa keanekaragaran Kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Palembang, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi, Jambi. Prasasti bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Yang kedua, berdasarkan rancangan C.H.A. van Ophuijsen, ahli bahasa berkebangsaan Belanda, dengan bantuan Engku Nawawi, gelar Soetan Makmur, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dan berbagai nama dan bentuk yang Latin. Yang ketiga, 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II Jakarta, pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengkoi bertumpah darah, satu tanah air Indonesia. Selanjutnya sesudah Indonesia merdeka. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Sowandi, 19 Maret 1947 oleh Sowandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, Kebudayaan, dalam surat keputusan tanggal 19 Maret 1947. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsarai Muhammad yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1954, harus dibentuk badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Yang terakhir, 1957, adanya ejaan pembaharuan oleh Profesor Prijono dan Eka Toko, hanya saja tidak diberlakukan secara resmi. Contoh perubahan DC diubah menjadi TJTJ, diubah menjadi TSNG, diubah menjadi NNG. Mungkin itu saja materi pada pertemuan pertama yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya
Selanjutnya lanjut pada pertemuan kedua. Di sini menerangkan materi tentang sikap berbahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian sikap berbahasa. Sikap berbahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua, sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap atau attitude pada umumnya. Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Yang ketiga, sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa yang baik maupun yang menolak atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu baik terhadap bahasa yang dikuasai oleh setiap individu maupun oleh anggota masyarakat. Kesimpulannya, sikap bahasa yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Yang kedua, sikap bahasa menurut Krida Laksana dan Rusiana yaitu peristiwa perasaan atau kejiwaan seorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Yang kedua ada ciri sikap berbahasa. Kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kedua, kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas atau kesatuan masyarakat. Kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Komponen sikap bahasa. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Komponen efektif menyangkut masalah penilaian baik, suka, dan tidak suka. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. Jenis sikap bahasa. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kedua. Baik, selanjutnya pada pertemuan ketiga di sini menerangkan materi tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah. Yang pertama, hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks. Yang kedua, hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertai, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian. Sistematika tulisan ilmiah, hasil kajian pustaka, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori. Hasil dari proses penelitian, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan, dan saran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ketiga. Ya baik, kita lanjut pada pertemuan keempat yang menerangkan materi tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Baik, di sini ada Mendeley. Jenis Mendeley itu ada 3. Yang pertama ada Mendeley Desktop, Mendeley Web. Yang terakhir ada Mendeley Reference Manager. Pada Mendeley Desktop terdiri dari ada Mendeley Desktop mulai tahun diinstal pada desktop Windows atau
dihapus. File PDF pada Mendeley desktop berada di lokasi headset masing-masing pengguna sehingga bekerja secara offline. Membuat citasi dan daftar pustaka. Yang kedua ada Mendeley Web. Platform Mendeley berbasis web server. Mendeley Web bisa dipengedit profil pengelola referensi yang telah kita koleksi dan pembagiannya dengan kolega melalui Mendeley Group. Mengetahui informasi statistik, misalnya popularitas suatu referensi. Pada Mendeley Reference Manager, Mendeley Reference Manager atau MRM yang telah dirilis sejak 2019. Kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Contoh membuat latar belakang KTI dengan Mendeley. Latar belakang pendidikan memiliki pengaruh terhadap budaya suatu masyarakat. Budaya disiplin dan kerja keras misalnya dimiliki oleh masyarakat yang pendidikannya sudah baik. Dengan kedisiplinan ini yang kerja keras, menurut Noirmanza 2020 akan memberikan dampak pada produktivitas masyarakat dalam bekerja sehingga kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan keempat. Oke, baik, kita lanjut pada pertemuan kelima. Di sini membahas tentang hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik. Berdasarkan pengertian, terdapat 3 komponen dasar sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerimaan pesan. Yang 3, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat. Presentasi yang luar biasa apabila audiens memahami pesan yang dapat oleh komunikator melalui pemilihan media tepat sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang digunakan. Komponen pada presentasi ilmiah ada media, slide, bahan tayang, poster, komunikator, orang yang memberi pesan, audiens, orang yang menerima pesan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kelima. Oke, baik. Pada pertemuan ke-6 sampai ke-7 di sini menerangkan materi tentang mendesain proposal kegiatan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, diskusi penguatan konsep tentang proposal kegiatan, pembentukan kelompok kerja, menyusun perencanaan proyek, menyusun proposal kegiatan, menyusun jadwal proyek. Yang kelima, pelaksanaan operasi dan pembuatan proposal kegiatan. Yang terakhir, presentasi hasil penyusunan proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu. Sistematika proses proposal kegiatan. Yang pertama ada judul, updating, data kebaruan maksimal 15 kata, frase atau tidak boleh, akronim, singkatan yang tidak baku. Yang kedua ada daftar isi, berikan halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Ketiga, bab 1, pendahuluan, ungkapkan potensi dan peluang pasar berdasarkan hasil survei pasar. Yang tiga, bab 2, gambaran umum rencana usaha, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan.
Terus bab 3 metode pelaksanaan. Uraikan teknik atau cara membuat produk usaha, pengemas, dan memasarkannya. Pada bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Tuliskan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan dan jadwal kegiatan. Yang terakhir, daftar pusaka guna format American Psychological Association (APA). Mungkin selanjutnya menyusun rencana penyusunan proposal kegiatan. Pertama ada observasi lapangan, kedua penyamaan persepsi, yang ketiga menyusun proposal kegiatan, dan yang terakhir mempresentasikan proposal kegiatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 6 sampai ke 7. Baik, selanjutnya pada pertemuan 11 sampai 12 menerangkan materi tentang mendesain proposal penelitian. Hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah, yang pertama ada rasional. Rasional yaitu masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua ada empiris, dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis, langkah-langkah yang logis. Valid, derajat ketepatan antara data sesungguhnya terjadi dengan kata dapat dikumpulkan oleh peneliti. Reliable, derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Penelitian yang baik, yang pertama ada bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan, tema up to date, misalnya yang dikaitkan dengan COVID-19, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar, orisinil dan tidak mengandung plagiasi, bisa dipublikasikan dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Siklus proses penelitian metode ilmiah. Laporan dan evaluasi penelitian. Yang pertama, memutuskan tentang audiensi, menstruktur laporan, menulis laporan dengan sensitif, identifikasi permasalahan penelitian, menetapkan permasalahan, menjustifikasinya, menyebutkan pentingnya untuk meneliti bagi audiens tertentu. Tinjauan perpustakaan, menemukan sumber, menyeleksi sumber, merangkum sumber. Saja penetapan maksud penelitian, mengidentifikasi maksud pernyataan, mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotesis. Pengumpulan data, menyeleksi individu-individu untuk diteliti, mendapatkan izin, mengumpulkan informasi. Analisis dan interpretasi data, menguraikan data, mempresentasikan data, menjelaskan data. Perkembangan metode penelitian. Yang pertama ada kuantitatif, atau yang kedua kualitatif, yang ketiga campuran. Kuantitatif menghasilkan, menguji, membuktikan teori. Kualitatif menghasilkan atau mengembangkan teori, sedangkan campuran membuktikan dan mengembangkan teori. Jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada eksperimen, uji beda satu sampel, uji beda dua sampel, uji beda dua sampel bebas,
uji beda dua rata-rata sampel tak bebas, uji beda dua rata-rata sampel tak homogen, uji ANOVA, dan yang terakhir analisis kovariat. Yang kedua ada korelasi atau tidak memberikan tindakan atau bagian dari ex post facto. Yang pertama ada korelasi sederhana, korelasi ganda. Selanjutnya ada survei, bagian dari ex post facto. Yang pertama ada cross-sectional, the successive, independent, simple design. Yang terakhir ada longitudinal. Ada juga regresi, analisis regresi sederhana, anarek ganda 2 prediktor, anarek ganda 3 prediktor, anarek komponen utama. Jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada grounded theory, yang menghasilkan teori karena teori yang tidak ada biasanya menyelesaikan masalah substantif, cari fenomena inti dan bukan proses kejadian kegiatan. Yang kedua ada etnografi, tema budaya berbentuk dalam suatu kelompok budaya sama, pola perilaku, keyakinan, dan berbahasa yang sama, kerja ke lapangan, etnografi realis, studi kasus, dan etnografis kritis. Studi kasus, meneliti kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi yang terjadi. Selanjutnya ada naratif, mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan atau menarasikan tentang kisah kehidupan seorang. Fenomenologi, mengenai data untuk menemukan makna dari hal yang mendasar dari fenomena, realita, dan pengalaman yang dialami. Yang terakhir ada historis, fokus pada peristiwa atau waktu yang sudah berlaku dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan data atau sanksi sejarah yang masih ada sekarang. Selanjutnya ada jenis penelitian campuran. Pada jenis penelitian campuran, yang pertama ada penelitian pengembangan, menghasilkan produksi dengan langkah-langkah pengembangan yang bersifat kuantitatif dan jenis. Yang pertama ada penelitian produk, peralatan, dan penelitian model. Selanjutnya ada penelitian tindakan, memberikan tindakan pada satu kelas dengan harapan mampu meningkatkan kemampuan siswa dengan sistem siklus. Selanjutnya penelitian deskriptif, mendeskripsikan data kuantitatif dan kualitatif. Paralel konvergen, pengumpulan data kuantitatif menghubungkan hapus data kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan hasil untuk perbandingan, menginterpretasikan dan menjelaskan konvergensi atau divergensi. Selanjutnya sequential explanatories, mengumpulan dan analisis dan kuantitatif. Data kuantitatif menentukan hasil kuantitatif untuk dijelaskan, mengumpulkan dan analisis kuantitatif. Hasil kuantitatif menginterpretasi bagian data kuantitatif menjelaskan hasil. Yang terakhir ada sequential exploratory, mengumpulkan dan analisis kualitatif. Hasil kualitatif menggunakan hasil untuk membentuk variabel instrumen intervensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 11 dan 12. Baik, selanjutnya pada pertemuan ke-13 sampai 14, di sini menjelaskan tentang laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Teknik penulisan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah yaitu teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis dan yang benar dan baku. Jenis kaidah ilmiah ada 3. Yang pertama ada kutipan, 2 format tulisan, yang ketiga ada penulisan daftar pusaka. Penulisan kutipan langsung, mengutip sama persis dengan teks aslinya. Jenis kutipan langsung, kutipan pendek, tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kutipan diintegrasikan dengan teks, jaraknya 2 spasi,
Kutipan diapit dengan tanda kutip. Sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut jika menggunakan footnote. Selanjutnya ada kutipan langsung panjang. Lebih dari 4 baris atau 40 kata. Yang kedua, kutipan dipisah dengan jarak 2 spasi. Yang ketiga, jaraknya kutipan 1 spasi, tidak menggunakan tanda petik. Sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut jika menggunakan footnote. Kutipan menjorok ke dalam 5-7 ketukan jika kutipan dimulai dengan paragraf baru. Kutipan tidak langsung. Ada kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak 2 spasi, tidak menggunakan tanda kutip. Sesudah kutipan diberikan nomor urut jika menggunakan footnote. Penulisan catatan pusaka. Jika nama pengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan, ketentuannya yaitu buatlah kalimat sesuai dengan keperluan, kemudian tulislah nama akhir pengarang, lalu tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman. Jika nama pengarang dicantumkan setelah bunyi kutipan, ketentuan yaitu buatlah dahulu pengantar kalimat yang sesuai dengan keperluan tampilan kutipan, kemudian sebutkan nama akhir pengarang. Ketentuan 1 dan 2 berlaku juga bagi kutipan yang berasal dari suatu sumber yang pengarangnya 2 orang. Jika diperlukan lebih satu buku rujukan untuk kepentingan pendapat tersebut dan buku-buku tersebut membicarakan hal yang sama. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, yang disebutkan hanya pengarang pertama dengan memberikan et al atau .dkk. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki digunakan untuk menunjukkan sumber sebuah kutipan dan dapat juga membuat keterangan-keterangan lain terhadap teks. Format penulisan ilmiah. Kertas sebaiknya HVS berukuran A4 21 x 29,7 cm. Kulit sampul digunakan kertas yang agak tebal. Ukuran untuk tajuk 14 dan untuk huruf anak bab dan penjelasan lain menggunakan ukuran 12. Ukuran kertas dengan pola ukuran margarin. Atas 4 cm, margarin bawah 3 cm, margarin kiri 4 cm, dan margarin kanan 3 cm. Jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Roman. Spasi 2 untuk skripsi, tesis, dan disertai untuk artikel ilmiah jurnal dengan spasi 1,5 dan 1. Panomoran bisa menggunakan panomoran angka Arab dan gabungan angka dan huruf. Penulisan daftar pusaka. Mode penulisan daftar pusaka. Apa American Psychological Association. Yang kedua ada Harvard. Yang ketiga ada Institute of Electrical and Election Engine. The Modern Language Association. Yang kelima ada Vancouver. Dan yang terakhir ada Chicago. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi 13-14. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.